Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 343. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku sekarang. Hengki membuka matanya dan berteriak keras ke arah Aditya. Ketika Aditya melihat lelaki tua ini masih energik, bagaimana dia bisa memanjakannya? Bentak, tamparan keras menimpa wajah Hengki. Ups, bagaimana Hengki mengalami hal ini? Dia berteriak ketika dia dipukuli. Dan kacamatanya terlepas. Bajingan sepertimu layak menjadi panutan. Berapa banyak manfaat yang kamu dapat dari Martin? Mengapa kamu menipu adikku untuk melakukan ini? Aditya bertanya dengan tegas. Sebenarnya dia sangat khawatir dengan keadaan adiknya. Adikku sangat lembut dan murni. Dan ada begitu banyak serigala jahat di sekitarnya. Jadi apalagi yang lebih baik? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku pergi sekarang juga. Hengki berteriak pada Aditya dengan marah. Beraninya kamu berteriak setelah melihat lelaki tua ini. Bagaimana Aditya bisa melepaskannya? Lebih dari selusin orang menamparkan Hengki sebagai salam. Begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali. Martin berdiri di samping. Hanya menyaksikan semua ini sambil mencibir. Dan tidak membantu Hengki. Dalam pandangan Martin, Hengki hanyalah seekor anjing yang dia beri makan. Dan itu tidak layak untuk dilakukan. Tuan Martin, bantu aku secepatnya. Kakak April terlalu kejam. Hengki mengeluh tanpa henti dan meminta bantuan pada Martin. Martin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Berdiri di samping dengan sangat santai dan tenang. Yonix dan Bertin menahan tawa mereka. Dan mereka menikmati menyaksikan kegembiraan itu. Mengira April sudah tamat. Kakaknya memukuli Hengki seperti ini. Bagaimana dia bisa tetap bersekolah di masa depan? Hengki pasti memberikan sepatu kecilnya. Ketika April melihat kakaknya memukuli Hengki seperti ini, jantungnya berdebar kencang dan dia sedikit bingung. Dia juga tahu bahwa Hengki memiliki niat buruk malam ini dan membantu Martin menipunya. Tapi bagaimanapun juga, Hengki adalah seorang guru. Bagaimana dia bisa bersekolah di masa depan? Saudaraku, lupakan saja. Berhentilah memukul guru Hengki. Ayo pulang. April sangat cemas hingga dia hampir menangis dan menarik lengan Aditya. Saya hanya ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin. Aditya melirik adiknya. Dan dia juga tahu bahwa adiknya tidak terlalu memahami orang-orang ini. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan bersabar dan mundur. Kesabaran yang tiada habisnya hanya akan memperburuk keadaan orang lain. Jika tidak menjaga hal ini, adikku pasti akan mendapat masalah di masa depan. Memikirkan hal ini, Aditya berkata kepada Aditya, kamu pergi ke sana dulu, dan saya akan memutuskan segalanya untukmu. April membuka matanya yang besar dan indah, dan dia mengangguk. Dia duduk di samping dengan patuh. Kamu yang bertanggung jawab, apa yang kamu pimpin, kamu. Aditya, ingat, pikirkan adikmu di sekolah di masa depan. Aku akan membiarkanmu memukulku. Hengki sangat marah dan malu hingga dia kehilangan kendali emosinya dan mengutuk Aditya dengan keras. Haha, kamu akhirnya mengutarakan pikiranmu. Aditya tersenyum dingin dan menarik kerah Hengki. Dia melemparkannya dengan keras ke dinding. Ledakan, ya Tuhan, kepala Hengki membentur dinding. Kepalanya berdarah, kepalanya berdengung, dan dia hampir pingsan. Klik. Aditya mengambil sebotol anggur dan memukul kepala Hengki dari belakang. Uff, Hengki memutar matanya. Terbaring di tanah seperti babi gemuk yang mati. Pusing. Mulai besok, kamu tidak diperbolehkan masuk ke Universitas Manado untuk bekerja lagi. Jika kamu berani masuk ke Universitas Manado, kakimu akan patah. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Aditya berkata dengan tenang kepada Hengki yang terbaring di tanah. Hengki menyeka darah dari kepalanya. Dia akan berteriak. Tetapi dia tidak berani membalas Aditya.
karena dia benar-benar tidak tahan Aditya memukulinya. Retak, retak, retak. Martin bertepuk tangan ke samping, dengan senyum bangga di wajahnya, dan berkata kepada Aditya, "Wow, tampan." Tampaknya Tuan Aditya sebenarnya bukan orang biasa. Dia sangat mendominasi. Melihat Martin begitu menawan, Aditya terdiam. "Siapa aku? Kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang giliranmu. Kemarilah." Aditya mengaitkan jarinya ke Martin, memberi isyarat agar dia maju. Mendengar kata-kata Aditya, Martin tidak bisa menahan cahaya dingin muncul di matanya. Dan dia mendengus dan berkata, aku benar-benar meremehkanmu. Karena kamu sangat putus asa, aku akan membantumu. Bagaimanapun." Martin mengeluarkan pisau tajam dari punggungnya dan menatap Aditya dengan kejam, berjalan mendekat. Sekarang sangat menarik untuk ditonton. Tuan muda Martin harus membunuh Aditya ini. Yonix tersenyum pada Bertin dengan suara rendah. Sangat tidak senonoh. Yang bermarga Edward terlalu dilebih-lebihkan. Bukankah ini mendekati kematian? Hehe. Bertin juga tertawa. Dan berbisik pada Yonix. "Tuan Martin, jangan lakukan apapun. Bos kita akan berada di sini sebentar lagi. Tenang." Pada saat ini, pintu ruangan terbuka. Dan manajer lobi bergegas mendekat, membujuk Martin dengan berkeringat. Martin menatap manajer itu dengan arogan dan mendengus. Suruh atasanmu untuk mendidik anak buta ini. Jika bosmu tidak bisa mengatasinya, jangan salahkan aku karena menodai hotelmu dengan darah. Ini terlalu sombong untuk dikatakan. Meskipun manajer lobi sangat enggan untuk mendengarkan, dia tidak meragukan kekuatan Martin sama sekali. Karena hotel ini sangat dekat dengan Universitas Manado, Martin sering datang ke hotel ini untuk mengeluarkan uang akhir-akhir ini. Manajer lobi telah mengetahui latar belakang Martin sejak lama, dan sangat menakutkan mengetahui bahwa latar belakang keluarga Tuan Muda Martin ini sangat istimewa. "Baiklah, Tuan Muda Martin, jangan khawatir. Bos kami akan memberikan penjelasan yang memuaskan ketika dia datang." Manajer lobi dengan cepat mengangguk dan membungkuk kepada Martin. Martin meringkuk dan berdiri di sana dengan bangga, tetapi dia tidak melawan Aditya. Di depan pintu private room, dua orang pramusaji masih diam-diam mengawasi ke dalam. Merekalah yang baru saja mendengar perkelahian di private room, maka mereka pun pergi untuk memberitahu pengelola lobi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari bawah. Segera setelah itu, seorang pria berusia 40-an atau 50-an dengan janggut hitam bergegas masuk ke dalam ruangan bersama 4 pengikutnya. Maaf, saya, Paulus, adalah pemilik hotel ini. Siapakah Tuan Martin?" Pria berjanggut hitam itu memperkenalkan dirinya, lalu bertanya dengan prihatin. Ketika Martin melihat para bos di sini bertanya kepadanya dengan sangat gugup, mau tak mau dia merasa bangga, merasa sangat bangga. "Ini Tuan Muda Martin." Saat ini, Yonix lebih agresif daripada serigala. Dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Martin untuk berpura-pura, dan memperkenalkan Martin ke Paulus. Paulus memandang Martin, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Martin, siapa yang menyinggung Anda? Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengatasinya." Ketika Martin melihat sikap Paulus, dia menjadi lebih bangga. Dia menunjuk ke arah Aditya dan berkata, "Anak ini telah menyinggung perasaanku. Kamu harus memberinya pelajaran untukku." Wajah Paulus langsung menunduk. Dengan ekspresi galak di wajahnya, dia menoleh melihat Aditya. Bersambung.